Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intrika Septiani Hairunisa, NIM J1A1180037. Di sini saya akan membahas tentang rapid test COVID-19. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi dari COVID-19. Virus corona atau Cavity acute respiratory syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Cavity acute respiratory syndrome coronavirus yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Manfaat dari rapid test yaitu untuk melakukan screening potensi penyebaran corona, penyaringan awal untuk menentukan siapa saja yang harus diperiksa lebih lanjut, bukan untuk mendiagnosis seseorang sudah positif terinfeksi virus corona atau tidak. Dengan melakukan pemeriksaan potensi penyebaran, kita dapat melakukan isolasi lebih awal agar tidak menularkan kepada yang selainnya, sehingga pemutusan mata rantai penularan akan dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya yaitu kriteria orang yang akan dirapid test. Orang yang dalam pengawasan yaitu yang memiliki demam 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan juga sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan status pasien dalam pengawasan atau PDP. Selanjutnya, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19, dan masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat yang berprofesi dengan interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang pasar. Selanjutnya yaitu alat dan bahan rapid test. Alatnya yaitu rapid test, jarum lancet, plat strip, tabung steril, dan spesimen. Bahannya yang pertama alkohol, kapas, dan darah. Selanjutnya alat dan bahan ADP tes rapid, yaitu masker N95, pelindung mata, pelindung wajah, baju medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Selanjutnya tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID. Yang pertama yaitu petugas kesehatan akan mengambil sampel darah dari pembuluh darah kapiler di ujung jari. Yang kedua, pengambilan sampel darah juga bisa dilakukan melalui pembuluh darah vena yang ada di lengan. Yang ketiga, sampel tersebut diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, cairan pelarut sekaligus reagen akan diteteskan di tempat yang sama dan tunggu 10-15 menit, dan terakhir hasil tes akan tampak di alat berupa garis. Selanjutnya, cara analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Prinsip kerjanya, alat tes cepat tersebut mirip dengan alat tes kehamilan yang biasa digunakan untuk mengetahui status kehamilan dengan menggunakan urin. Pada alat tes cepat virus corona tersebut terdapat 3 garis indikator yang ditandai dengan C, IgM, dan IgG. Hasil tes bisa muncul dalam kisaran waktu 15 menit setelah sampel darah dilakukan. Jika setelah 15 menit tidak ada satu garis pun yang muncul dari ketiga indikator, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Apabila hasilnya terdapat garis pada indikator C, berarti hasilnya negatif. Sementara itu, apabila garis muncul pada indikator hemoglobin M atau IgM, menunjukkan bahwa seseorang berada dalam fase awal infeksi. Jika garis muncul pada dua indikator yaitu IgM dan IgG, maka pasien sedang berada pada fase infeksi aktif. Jika yang muncul hanya garis pada indikator IgG, dapat diartikan pasien berada pada fase akhir infeksi hingga sembuh atau pernah memiliki riwayat terinfeksi COVID-19. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.